Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihil mukhlasin wa wafaqana lil amali bima fihi salahul islam wal muslimin wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini kita akan membacakan pertanyaan yang masuk kepada kami. Ada seorang yang bertanya kepada kami, ya kita bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan Ustaz mau bertanya tentang perihal kunut subuh yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saat ini. Apakah kunut subuh ada dalilnya dari para ulama? Ataukah hukumnya bid'ah? Karena ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa kunut itu bid'ah dan sesat, tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Bahkan ustadz tersebut melarang mengangkat tangan ketika imamnya kunut. Mohon penjelasannya. Taib. Ini merupakan pertanyaan yang bagus dan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan terjadi perpecahan di antara kaum muslimin itu gara-gara masalah kunut. Kita akan membahas tentang hukum masalah kunut biar kita tidak salah paham. Pertama, kunut subuh itu terjadi khilaf, terjadi perbedaan di kalangan para ulama, terutama di 4 madhab yang masyhur, di madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Syafi'i dan juga madhab madhab Syafi'i dan Maliki. Ada 4 madhab itu, di situ terjadi khilaf. Menurut madhab Hambali dan juga madhab Hanafi mengatakan bahwasannya kunut subuh itu bid'ah, ataupun bermakna di sini kunut subuh adalah hadisnya dhaif. Karena bid'ah ketika itlaqu lafdil bid'ah itu disematkan, kalimat bid'ah itu kalau diutarakan lewat lisan para ulama maka artinya itu adalah makruh. Madhab Hambali dan juga madhab Hanafi mengatakan bahwasanya kunut subuh itu adalah dalilnya dhaif atau tidak sunnah. Sedangkan madhab Syafi'i dan madhab Maliki mengatakan bahwasanya kunut subuh itu sunnah. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan ini lewat madhab Syafi'i. Jadi di madhab Syafi'i bahwasanya kunut subuh itu termasuk dari sunnah ab'ad. Ya, apa itu sunnah ab'ad? Saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya di dalam sholat itu terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah sunnah ab'ad, kemudian yang ketiga adalah sunnah hayat. Sedangkan rukun di dalam sholat itu terbagi menjadi 4. Ada arkan qauliyah, ada arkan fi'liyah, kemudian arkan qalbiyah, kemudian arkan ma'nawiyah. Dan totalnya di situ ada yang mu'tamad di madhab Syafi'i bahwasanya rukun itu ada 14, ada 13 yang mu'tamad. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17 gitu ya. Tetapi yang mu'tamad di madhab Syafi'i sebagaimana yang dikatakan di kitab Taqrirat As-Sadidah fi Masail Al-Mufidah mengatakan bahwasanya yang mu'tamad adalah 13. Kemudian yang kedua adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad artinya ketika seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya, dan sunnah ab'ad itu dalam salat itu ada 6. Kemudian yang ketiga adalah sunnah hayat. Sunnah hayat itu adalah seseorang ketika meninggalkan sunnah hayat, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, itu tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya, tadi rukun belum saya jelaskan bahwasanya rukun itu ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja itu bisa membatalkan sholat. Thayyib. Kunut subuh itu termasuk dari sunnah ab'ad di madhab Syafi'i. Artinya apa? Ketika seseorang meninggalkan kunut subuh sengaja ataupun tidak sengaja, maka disunnahkan. Di sini tidak wajib, disunnahkan, dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Sehingga kunut subuh itu ada, ya ada dalilnya.
Sehingga ketika orang mengatakan bahwasanya kunut subuh itu bid'ah, dengan berpendapat mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah, itu boleh, silahkan. Misalnya ada orang mengatakan kunut subuh itu bid'ah, nggak ada dalilnya doif misalnya. Bid'ah di sini maksudnya makruh atau dalilnya doif. Saya mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya nggak masalah. Yang salah itu ketika orang berpendapat bahwasanya kunut subuh itu doif hadisnya, kemudian dia menyalahkan orang lain. Nah, di situ yang salah poinnya. Karena apa? Ketika dia menyalahkan orang lain, ya otomatis dia menyalahkan pendapatnya Imam Syafi'i yang di situ ada dalilnya. Saya akan sampaikan tentang dalil kunut subuh tersebut. Hadis tentang kunut subuh itu ada. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadisnya ini terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan dhaif. Baik, saya sebutkan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahrun." Bahwasanya Rasulullah SAW itu kunut dalam 1 bulan. Yad'u alaihim, mendoakan orang-orang kafir. Tsumma tarakahu, kemudian meninggalkan kunut, meninggalkan doanya, doa kunutnya. Fa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Sedangkan dalam salat subuh Rasulullah tidak pernah meninggalkan kunut sampai beliau meninggal dunia. Hadis ini itu terjadi khilaf. Khilafnya di mana? Terjadi perbedaan di rawinya. Seluruh rawi yang meriwayatkan hadis ini semuanya sikoh, kecuali 1 orang. Namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi ini mutakallam fihi. Terjadi khilaf para ulama. Apakah dia sikoh ataukah dia dhaif? Di madhab Syafi'i, terutama Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya Abu Ja'far Ar-Razi ini sikoh. Bahkan Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqrib, beliau mengatakan bahwasanya Abu Ja'far Ar-Razi ini soduk, ya, sayyi'ul hifdi. Dia jujur tapi sayyi'ul hifdi. Hafalannya jelek, hafalannya lemah. Khususan anil Mughirah. Hafalannya jelek itu ketika meriwayatkan hadis dari Mughirah. Sedangkan hadis ini bukan diriwayatkan dari Mughirah. Dan ada ulama yang lain yang mengatakan, ulama ahli hadis mengatakan bahwasanya Abu Ja'far Ar-Razi ini lemah, sayul hifdi, ada yang mengatakan laisa biqawi, tidak kuat dan sebagainya. Tetapi terjadi khilaf. Imam Nawawi ya mengatakan bahwasanya Abu Ja'far Ar-Razi itu sikoh. Sehingga hadis yang berkenaan dengan kunut ini fa amma fis subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya, ini hadisnya sahih. Imam Nawawi menyebutkan di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab di bab salat, beliau mengatakan hada haditsun sahihun rawahu jama'atun minal huffaz wa sahhahuhu. Beliau mengatakan di dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab bahwasanya hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh sebagian besar para ulama ahli hadis dan mereka mensahihkannya, menguatkan hadis tersebut. Jadi poinnya adalah masalah kunut ini adalah masalah khilaf di antara para ulama. Ya, ketika kita berpendapat bahwasanya kunut itu adalah sunnah, hadisnya sahih, ya kita amalkan. Kalau kita berpendapat bahwasanya hadisnya ini dhaif, ya sudah kita tinggalkan tanpa harus kita mencerca orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Karena di situ ada pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ya, di situ ada pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ketika kita menghina pendapatnya orang yang melakukan kunut, berarti kita menghina pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan juga kalau ada pertanyaan, misalnya ada orang yang bertanya gini, kalau misalnya kunut itu sunnah dan didawamkan di dalam salat subuh, seharusnya riwayatnya kunut itu mutawatir gitu ya. Riwayatnya kunut itu mutawatir, hadisnya itu mutawatir. Nyatanya hadis kunut itu bukan mutawatir, bahkan yang meriwayatkan hanya sebagian kecil misalnya. Dan sebagian kecil di antara sahabat itu nggak tahu. Ya. Perlu kita ketahui, tidak setiap yang mutawatir itu, tidak setiap hadis yang tidak mutawatir itu nggak bisa dijadikan hujah. Bisa. Ya. Bahkan Imam Mawardi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir itu membantah pernyataan seperti ini. Beliau mengatakan bahwasannya ketika Rasulullah itu haji, beliau membawa para sahabat yang banyak. Ketika Rasulullah itu membawa para sahabat yang banyak, tidak ada yang meriwayatkan haji Rasulullah itu
hanya 12 orang di kalangan para sahabat saja, 12 orang. Dan 12 orang itu terjadi khilaf. Yang 5 mengatakan hajinya Rasulullah itu ifrad, yang 4 mengatakan hajinya Rasulullah itu tamattu, yang 3 mengatakan bahwasanya hajinya Rasulullah itu qiron. Ya, dan di sini ya menunjukkan bahwasanya walaupun ini yang mengikuti Rasulullah SAW dalam haji itu banyak orang, ternyata yang meriwayatkan cuma 12 orang. Dan 12 itu terjadi khilaf. Ya, jadi nggak bisa dalil antum untuk membantah kunut bahwasanya itu hadisnya harus mutawatir. Kalau nggak mutawatir tidak diterima, ya dibantah dengan Al-Imam Mawardi rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya. Jadi, intinya poin yang kita sampaikan bahwasanya kalau kita menemui imam dia kunut, ya kita ikuti walaupun kita nggak kunut. Atau ketika kita menemui bahwasanya imam itu tidak kunut, ya udah kita kunut sendiri tanpa harus mengangkat tangan, karena mengangkat tangan itu di mazhab Syafi'i adalah sunnah, bukan mustahab, ya dianjurkan. Ya. Jangan sampai permasalahan kunut ini menjadikan perpecahan di kalangan para ulama, di kalangan kaum muslimin yang lainnya, saling menghina. Ya. Bahkan ada di antara kaum muslimin itu tidak mau sholat di tempatnya, di masjidnya saudaranya gara-gara di situ ada kunut. Ya. Padahal masalah kunut itu bukan masalah antara sunnah dan bid'ah. Berarti permasalahan antara sunnah atau tidak, gitu loh. Antara sunnah atau tidak, bukan sunnah sama bid'ah. Kalau bid'ah kan sesuatu yang nggak ada, kemudian diada-adakan. Tapi antara sunnah atau tidak, yang mengatakan sunnah ya dilaksanakan, ya. Karena di mazhab Syafi'i sunnah, seluruh kitab-kitab di mazhab Syafi'i mengatakan kunut itu termasuk sunnah abad. Ya sudah kita laksanakan, tanpa harus kita menghina. Kalau antum mengatakan bahwasannya itu tidak sunnah, ya sudah. Ya ikuti ulama yang tidak mengatakan itu sunnah, gitu loh. Tanpa harus kita menghina, tanpa harus memojokkan. Terus yang terakhir, sebelum saya tutup. Kadang orang mengatakan ini, ngapa sih harus mengikuti Imam Syafi'i? Ya, ngapa sih kita harus belajar mengikuti mazhab Syafi'i gitu ya? Kok enggak langsung Al-Quran dan Sunnah, langsung ya dipelajari Quran Sunnah didedep misalnya gitu. Langsung dipelajari. Kenapa kita enggak belajar langsung ke Quran Sunnah? Kok kita belajar ke seorang ulama gitu ya? Ya, gimana antum mau memahami konteks dari sabda Rasulullah SAW kalau bukan dari para ulama? Para ulama, Imam Syafi'i itu hidupnya lebih dekat dengan Rasulullah SAW daripada kita. Kita nggak ketemu dengan Rasulullah. Bagaimana cara kita memahami hadis Quran kalau bukan dari para ulama? Karena Rasulullah SAW itu memberikan contoh kepada umat Islam itu tidak hanya satu contoh. Ada contoh-contoh yang lainnya. Sehingga di antara para ulama ada yang memilih ini, ada yang mengafdalkan ibadah ini daripada ini. Ya. Jadi cara kita belajar adalah mengikuti para ulama. Ya. Cara kita belajar mengikuti para ulama. Kalau kita belum menjadi seorang mujtahid, maka kita dianjurkan untuk mengikuti pendapatnya para ulama yang dirasa menurut kita adalah pandangan yang kuat. Yang terakhir, jangan sampai kita menyalahkan pendapat orang lain ketika kita memilih pendapat tersebut. Kita saling menghormati dan semoga masalah kunut ini tidak menjadi perpecahan di antara kalangan kaum muslimin. Mungkin itu ya jawaban dari pertanyaan tadi. Mungkin apabila ada kesalahan ataupun salah dalam perkataan ataupun yang lainnya nanti bisa disampaikan lewat komentar ataupun yang lainnya untuk menghindari salah paham gitu ya. Jazakumullahu khairan katsiran in kana hunaka shawab fa hadha shawab minallah wa in kana hunaka al-khata' fa hadha al-khata' minni wa minasyaiton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.